Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kembali belajar sirah nabawiyah yang melanjutkan tadi yang terputus. Tatkala sumur Zam-Zam itu ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib, maka orang-orang Quraisy ingin ikut campur tangan menanganinya. Mereka berkata, kami ingin bersekutu. Tidak bisa, ini adalah urusan yang secara khusus ada di tanganku, kata Abdul Muthalib. Dia tidak mau menyerahkan begitu saja masalah ini kepada mereka, kecuali setelah menyerahkan keputusan kepada seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad. Mereka tidak akan pulang kecuali setelah Allah memberinya 10 anak lelaki. Dan setelah mereka besar, dia tidak lagi mempunyai anak. Maka dia akan mengorbankan, menyembelih salah seorang di antara mereka di hadapan Ka'bah. Ringkasan kisah yang kedua, bahwa Abrahah Asy-Syabbah Al-Habsyi, gubernur yang berkuasa di Yaman dari Najasyi, membangun sebuah gereja yang sangat besar di Son'a karena dia melihat bangsa Arab yang melaksanakan haji di Ka'bah. Dengan adanya gereja yang sangat besar itu, dia menginginkan untuk mengalihkan pusat kegiatan haji di sana. Seseorang dari Bani Kinanah mendengar niat Abraha ini, maka selagi tengah malam dan dengan cara mengendap-endap, dia masuk ke dalam gereja dan melumurkan kotoran ke pusat kiblatnya. Tentu saja Abraha amat murka setelah mengetahui hal ini. Dengan membawa segelar pasukan yang jumlahnya mencapai 60.000 prajurit, dia menuju Ka'bah untuk menghancurkannya. Untuk kendaraannya dia memilih seekor gajah yang paling besar, di samping 9 atau 13 ekor gajah yang lain di tengah pasukannya, dan gajahnya siap untuk menginvasi Mekah. Setibanya di Wadi Muhassir, yaitu antara Muzdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya menderum dan tak mau bangkit lagi mendekati Ka'bah. Setiap kali mereka mengalihkannya ke arah selatan, utara, timur, atau barat yang berlawanan dengan arah Ka'bah, gajah itu mau berdiri dan hendak berlari. Namun jika dialihkan ke arah Ka'bah lagi, maka dia pun menderum. Tatkala keadaan seperti itulah Allah mengirimkan burung-burung ababil di atas mereka, lalu menjatuhkan batu-batu dari tanah yang panas, sehingga mereka tak ubahnya daun-daun yang dimakan ulat. Burung-burung itu menyerupai khototif dan balsan. Setiap burung membawa 3 biji batu yang dipatuknya dan 2 batu di kedua kakinya, yang besarnya seperti biji kacang. Batu-batu itu tidak menimpa salah seorang di antara mereka, melainkan sendi-sendi tulangnya terlepas, dan tak lama kemudian dia pun mati. Tidak semuanya terkena batu-batu itu. Akhirnya mereka serbutan melarikan diri, sebagian menabrak sebagian yang lain, hingga banyak yang jatuh terinjak-injak dan mereka mati berserakan. Tentang Abraha sendiri, Allah mengirim penyakit kepadanya sehingga sendi-sendi tulangnya lepas sendiri-sendiri. Setibanya di Son'a, dia tidak ubahnya anak burung. Dadanya terbelah hingga terlihat jantungnya, lalu dia pun mati. Sementara saat itu orang-orang Quraisy berpencar menjadi beberapa kelompok dan mengungsi ke atas gunung karena takut terhadap invasi pasukan Abraha. Setelah pasukan Abraha mengalami kejadian seperti itu, mereka pun kembali lagi ke rumah dalam keadaan selamat dan aman. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau tepatnya pada akhir bulan Februari atau awal bulan Maret 571 Masehi. Peristiwa ini merupakan prolog yang dibukakan Allah untuk Nabi dan baitnya. Sebab selagi pandangan kita terarah ke Baitul Maqdis,
maka kita akan melihat musuh-musuh Allah yang musyrik menguasai kiblat ini. Sekalipun rakyatnya orang-orang muslim, seperti peristiwa Bukhtanasor pada tahun 587 sebelum Masehi dan orang-orang Romawi pada tahun 70 Masehi, tetapi Ka'bah tidak pernah dikuasai orang-orang Nasrani yang saat itu mereka disebut orang-orang muslim, sekalipun penduduknya orang-orang musyrik. Kabar tentang peristiwa ini cepat menjalar ke wilayah-wilayah yang sudah maju pada zaman itu. Habasyah saat itu mempunyai hubungan yang kuat dengan bangsa Romawi. Sementara bangsa Persia juga masih memiliki akar yang kuat. Mereka selalu memata-matai apapun yang dilakukan bangsa Romawi dan sekutu-sekutunya. Oleh karena itu, orang Persia segera pergi ke Yaman setelah peristiwa tersebut. Dua pemerintahan ini, Persia dan Romawi, merupakan dua kekuatan yang maju dan beradab di dunia saat itu. Maka peristiwa ini langsung mengalihkan perhatian dunia dan sebuah pensucian. Jadi jika ada di antara penduduknya yang bangkit menyatakan nubuwah, maka itu merupakan inti yang dituntut dari peristiwa ini. Selain itu, merupakan penafsiran dari hikmah yang tersembunyi. Mengapa ada pertolongan dari Allah? Orang-orang musyrik berhadapan dengan orang-orang yang memiliki iman, yang semuanya berjalan tanpa bisa dijangkau alam kausalitas. Abdul Muthalib mempunyai 10 anak laki-laki, Al-Haris, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidaq, Al-Muqawwim, Sofar, Al-Abbas. Ada yang berpendapat anaknya ada 11, yaitu ditambah Qassam. Ada pula yang berpendapat anaknya ada 13. Mereka yang berpendapat seperti ini menambahkan Abdul Ka'bah dan Hajlah. Ada yang berpendapat Abdul Ka'bah adalah Al-Muqawwim dan Hajlah adalah Al-Ghaidaq. Sementara itu, tak ada seorang di antara anak-anaknya yang bernama Qassam. Sedangkan anak perempuannya ada 6. Ummul Hakim atau Al-Bayda, Barrah, Atika, Sofia, Arwa, dan Umaymah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.